Tekan aja lah ya. Iya, silakan Pak Kiflan, silakan Pak. Apa ini yang ingin disampaikan Pak Kiflan? Ya, terima kasih ya, para peserta ya PKAD yang hari ini Zoom ya. Ya, boleh tentang masalah pernyataan dari Panglima TNI ya, Andika Perkasa yang menyatakan bahwa anak keturunan PKI ya boleh mendaftar untuk menjadi anggota TNI. Kalau saya melihat itu rapatnya itu bukan rapat di markas TNI Cilangkap, tapi kelihatan di Mabes TNI AD. Jadi mungkin ini videonya ketika dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di dalam rekrutmen ya untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat waktu itu. Jadi kita bisa menyimak bahwa apa yang dinyatakan oleh Andika Perkasa ketika menjadi Kasat ya untuk rekrutmen itu, dia mengatakan selama saya menjadi kepemimpinan ini jangan ada suatu sistem yang tidak membolehkan anak keturunan PKI menjadi anggota TNI ya, TNI AD lah khususnya ya. Jadi dasarnya ya karena dia berdasarkan logika hukum, yaitu bahwa mengenai tap MPRS. Ya, memang kalau kita pakai logika hukum, kita kaji-kaji juga yang berbunyi bahwa tap MPRS nomor 25 tahun 66 bahwa melarang Partai Komunis di Indonesia. Kemudian termasuk di situ underbow-nya. Nah, untuk penjabaran ini terlambat memang dilakukan oleh pemerintah masanya Pak Harto. Kemudian oleh PBB tahun 1999 dibuatlah undang-undang mekanisme bagaimana melarang hidupnya Partai Komunis, kemudian bagaimana termasuk ajaran-ajaran komunis, marxisme dan leninisme di bumi Indonesia. Terlambat, yaitu dikeluarkan tentang tindak pidana pelengkap tindak pidana masalah adanya perlawanan hukum untuk suatu bentuk pelarangan tentang masalah ideologi. Itu baru keluar tahun 99 oleh Habibie, keluarlah Undang-Undang 27 tahun 1999 tentang larangan pertama untuk membentuk partai atau yang underbow-nya yang Partai Komunis. Yang kedua, ya barang siapa yang ikut untuk melakukan Partai Komunis itu dia membentuk partai berdasarkan komunis dan Marxis Leninisme itu akan kena hukum 20 tahun. Kemudian yang ikut terlibat di dalamnya kena 15 tahun atau menyebarkan ajaran komunis, Marxis, Leninis, itu bunyinya dari Undang-Undang Nomor 27. Secara logika Andika Perkasa memang berpegang kepada ya realitas undang-undang untuk larangan bagi anggota PKI khususnya keluarga dan anak cucunya memang tidak ada satupun undang-undang yang melakukan screening untuk tidak bisa masuk TNI. Itu alasan dari Andika. Itu pernah dikeluarkan Kepres oleh Pak Harto ya bahwa larangan menjadi pejabat publik, apakah PNS, apakah TNI, Polri, ABRI dulu pernah dikeluarkan Pak Harto. Untuk anggota-anggota PKI ya golongan A, B, kemudian C itu dilarang untuk jadi pejabat publik ya termasuk TNI. Kemudian penjabarannya untuk itu keluar lagi lah suatu petunjuk itu di markas TNI untuk keturunannya ya masuk di PNS atau di ABRI. Tetapi ya, oleh Bejo Untung ini berusaha untuk supaya itu dicabut, Kepres itu dicabut.
Ya, tapi kemudian Kepres itu dicabut. Ingat saya tahun 2006 masanya SBY. Maka dengan demikian hak untuk membatasi bagi anggota PKI kemudian keturunannya itu sudah tidak ada lagi sejak tahun 2006. Keluarlah di KPU syarat-syaratnya itu bahwa tidak boleh mengikuti untuk bekas anggota PKI, malah anggota PKI-nya, anak keturunannya itu tidak disebutkan untuk menjadi anggota DPR, DPRD, ya, atau ikut di dalam pilpres ataupun yang sifatnya membentuk pejabat negara. Itu juga dicabut karena diajukan ke Mahkamah Konstitusi undang-undang larangan itu pada tahun 2003, 2004. Akhirnya mereka bisa banyak keluarga yang anggota PKI malah. Ya, golongan C, utamanya golongan C. Dan anaknya, keluarganya ikut di dalam pemilu. Dan kemudian bisa menjadi anggota PR, termasuk Kapitaning CS, yang bapaknya kena dia golongan B. Yang dia mengeluarkan buku, aku bangga jadi anak PKI masuk parlemen. Maka sekarang di MPR itu banyak sekali. Perhitungan sekitar penelitian kita ada sekitar 200 orang sekarang dari anggota MPR, termasuk di DPD, dan di anggota MPR masuk di semua partai. Jadi itu larangan untuk pejabat publik. Tapi untuk anak-anak cucunya, memang si Andika ini beranggapan karena tidak ada dasar hukum, TAP MPR tidak menyebutkan untuk larangan untuk jadi pejabat tentara maupun untuk menjadi anggota TNI. Apakah di Undang-Undang yang nomor 27 itu ada? Dia tidak menyatakan itu, dia tidak membaca ya undang-undang itu. Tapi di dalam undang-undang itu juga terlihat masalahnya bagi siapa yang akan membentuk partai PKI, kemudian atau yang berdasarkan anggaran dasarnya itu komunis, Marxis, Leninis, dan kemudian bagi yang ikut itu kena 20 tahun. Tapi bagi yang menyebarkan ada yang kena 15 tahun, ada kan 12 tahun kalau melakukan. Tetapi sekarang kenyataannya ya ada satu partai besar PDIP atau yang terang-terang untuk merubah dan mengatakan juga salah satu itu Arya Bima itu menyatakan banyak anggota PKI keluarga dan keturunannya yaitu boleh menjadi anggota PDIP, masuklah dari PDIP banyaknya mereka dalam hal ini untuk menjadi anggota PDIP sampai menjadi DPR, DPRD dan pejabat publik. Nah, jadi dengan demikian dasar logikanya si Andika nih yang kita lihat bahwa dia dasarnya dasar logika hukum itu yang dipakai. Nah, yang kita kecurigaan ini, tapi dampak dari cara dia kemudian dipublikasikan, sebenarnya kejadian 1 tahun yang lalu, sekarang baru dipublikasikan. Nah, kita akan lihat dampaknya. Bagaimana semangatnya, heroiknya mereka menyambut itu. Nah, bagaimana LBH, Kalya Mitra, semua ormas-ormas yang dulu didukung oleh kiri atau orang-orang merah. Nah, kemudian kelihatan mereka bersorak-sorak, ya kita lihat mereka sangat gembira sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi bagi orang-orang HTI dan FPI yang tidak melawan hukum dan tidak berikut pemberontakan, itu dikejar-kejar ya. Nah, jadi di satu sisi tidak disebutkan, tapi sebagaimana Jenderal Dudung Abdurrahman ini sekarang membolehkan bahkan orang-orang pesantren disuruh masuk TNI, TNI AD khususnya yang dia sebutkan. Jadi kelihatan ini bau-bau politik. Ya, Andika ini juga bau-bau politik. Jadi keresahan di masyarakat nggak diperhitungkan. Tapi ini kenapa baru sekarang dikeluarkan? Itu yang pertanyaan saya. Kenapa saat sekarang ini situasi yang sedang panas, ya bagaimana perlawanan kita terhadap komunis, kemudian keluarganya yang menyakitkan hati bagi Tentara Nasional Angkatan Darat khususnya. Bagaimana mereka
sampai ucapan terus itu terpublikasikan keluar. Nah, situ yang kita melihat. Jadi dan kerasa khawatir kita ini mereka sudah merasa ya besar kepala atas coba. Tapi dia mengucapkan bahwa selama saya memimpin, jadi kalau nanti selesai dari pimpinannya ini bukan Andika di Angkatan Darat, ya pasti bisa ada perubahan. Jadi atau pada masa dia nanti jadi sudah tidak menjabat lagi dia karena sudah pensiun, ya kita melihat dia pensiun November nanti pensiun, Desember pensiunnya, Desember nanti udah pensiun. Tapi orang mensinyalir apakah ini satu memang momen ini dikeluarkan dalam rangka bisa mengangkat, maksudnya menjadi calon presiden. Kita ingat PDIP itu dia suaranya di DPR 23%. Syarat untuk menjadi calon presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu diusung partai atau gabungan partai sejumlah 20%. Ini PDIP bisa maju sendiri, tidak usah ikut gabung partai lain, bisa ngajukan sendiri. Apakah peluang ini yang kelihatan akan ditangkap karena sudah nggak bisa menjabat lagi, ya, menjabat lagi sebagai Panglima TNI, sudah pensiun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah menolak perpanjangan bagi anggota TNI perwira tinggi yang sampai 60 tahun. Jadi sinyalir orang ini dan kemudian ketakutan bagi kita dengan adanya mereka marah PKI ini karena selama ini kelihatan bahwa PKI KGB bangkit lagi, udah dalam di DPR boleh, di pemerintahan boleh, orang-orang yang ucapan dan spanduk serta tulisan-tulisan yang tentang masalah PKI itu tidak ditangkap. Nah, jadi dengan demikian latar belakang ini kita harus waspada. Tetap juga yang gerakan bela negara, kemudian kita bisa melihat pada organisasi lain, ya, seperti sekarang ada FPPI, ya, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, yang akan mengawal untuk keselamatan bersama-sama komponen lain. Jadi ada juga yang ormas-ormas yang anti komunis, ya, jadi dengan demikian dasar hukum yang dia pandang itu cuma TAP MPRS. Dasar hukum yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tidak menyebutkan mengenai seleksi bahwa bagi anggota atau anak cucunya untuk larangan. Ya, untuk larangan itulah kelemahan dari undang-undang yang pernah dibuat. TAP MPRS itu tetap berlaku. Tahun 2003 ditetapkan lagi keluar TAP MPR tentang bahwa TAP MPR nomor 27 PRC nomor 27 itu tidak akan dicabut. Jadi tetap berlaku karena berbentuk TAP MPR. Jadi dengan demikian kita tetap harus waspada bangkitnya lagi karena sudah jelas, ya, ciri-ciri yang arogan, ciri-ciri yang adu domba, ya, propaganda dan segala macam, itu yang mari kita harus siap, ya, agar siap. Walaupun ucapan itu dikeluarkan 1 tahun yang lalu, sekarang dipublikasikan, walaupun mengharapkan keuntungan windfall-nya, ya, keuntungan angin menjadi calon presiden karena melalui PD umpamanya, ya. Jadi dengan demikian kita harus siap. Yang penting sebagai TNI kesempatannya kalau sudah tidak berjabat lagi tidak berlaku, itu dia punya ketentuan bahwa boleh anggota dan keluarganya, cucunya bisa menjadi anggota TNI. Tapi sekarang sebenarnya saya sudah melihat malah Panglima TNI itu anak keturunan, bukan Panglima TNI yang sekarang ini. Saya sudah melihat ada salah seorang Panglima TNI itu berdasarkan penelitian dari saya dan dari orang yang satu kampung sama dia, bahwa dia itu anak Lutung Venom, sekarang mantan PKI, masuk bapaknya PKI, mantan Panglima TNI, saya tidak sebutkan namanya, ya. Udah tahu lah, publik sudah tahu itu. Pak Kiflan, mohon dipersingkat Pak, ini karena ada suara adzan di tempat kami Pak. Oh ya, oke ya, itu aja. Ya, jadi kita tetap waspada. Dasar yang dilakukan oleh si Andika itu, ya dia berharap bahwa dia tidak akan kena secara hukum
tune dia nggak akan kena, semua dia tidak akan kena. Jadi tetap aja kita waspada dan harap bahwa tidak akan terjadi setelah kepemimpinannya.